Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, wirid, dan doa-doa serta ilmu agama Islam lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah SWT. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah SWT menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Setan dan jin digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan iman manusia. Namun hakikatnya setan dan jin serta tipu dayanya bersifat lemah. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin ini, manusia diharapkan bisa menjauhi godaannya. Berikut 6 hal yang bisa melemahkan setan dan jin. Yang pertama, orang-orang yang soleh. Kelemahan pertama setan dan jin adalah orang-orang yang soleh yang beriman kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika setan berdialog dengan Allah SWT. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Yang kedua, ketangguhan Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khulafatur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini karena Umar bin Khattab betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Tidak hanya kepada Umar, setan dan jin pun takut kepada orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Yang ketiga, setan dan jin tidak dapat menyerupai Rasulullah. Kelemahan setan dan jin tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu Rasul, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin dapat bergerak cepat layaknya malaikat, namun mereka tidak bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati malaikat.
Jika dipaksa melewati batas itu, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu setan atau jin tidak dapat mengetahui informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan kepada dukun adalah kebohongan semata. Yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan atau jin juga tidak dapat memasuki pintu yang ditutup dengan menyebutkan nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah jika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan setan dan jin, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran. Kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki, dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan, penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Syad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabul doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Quran Surat Syad ayat 35. Demikianlah 6 hal yang membuat setan dan jin lemah di hadapan orang-orang yang beriman. Apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.